Jadi formasinya aksi kita enjoy kawan-kawan, karena aksi yang cukup panjang. Kita di provinsi akan sampai nginep. Kalau nginep nggak cukup di sini, kita nginep di depan, masuk ke dalam nggak apa-apa di dalamnya. Ya? Ya, nginepnya di dalam siap. Itu alamatnya masih luas tuh. Jadi kita pastikan kalau penuh di sini kita nginep di dalam. Jadi aksi ini kita aksi enjoy, show aja, show menunggu perubahan pikiran dari menteri. Kalau melihat masa yang nginep sudah ribuan gini, masa mau dibiarin, kan harus tanggung jawab juga, ngasih makan sama kita kan, ngasih makan, ngasih minum, mau kita mati di sini tanggung jawab loh. Ya, jadi harus siapin kalau Anda memang masih bersikukuh tidak mau mengeluarkan diskresi. Udah motor satu lagi nih yang pecek. Sambil menunggu merapikan, mohon kerjasama dari masing-masing serikat untuk menyampaikan dua nama mewakili daerah dan mewakili unit kerja untuk nanti berorasi bersama kita di sini. Dari masing-masing serikat, sementara di luar ketua umum dan presidennya 2 orang, sampaikan kepada kami, ke Bu Erna atau ke Bung Lili, atau nanti dari SPN minta 1 di atas dengan kita mengatur menjadi dinamisator. Itu nanti menyiapkan 2 orang minimal dari masing-masing serikat untuk berorasi mewakili serikat di tingkat provinsi, cabang, dan 1 mewakili karyawan atau pengurus serikat di tingkat perusahaan. Jadi 2 orang kita minta dari masing-masing serikat. Kalau sekarang ada 9 serikat, berarti 18 orang. Kita pastikan diberikan waktu untuk berorasi dengan durasi orasi 5 menit. Setelah itu ke daerah baru kita berikan kesempatan para pimpinan nasional untuk menyimpulkan orasi-orasi yang disampaikan oleh kawan-kawan pengurus dan anggota. Motor sudah clear, semua beres. Itu yang di belakang tuh, tinggal nanti kasih tahu. Ya. Sampai dengan tanggal 16, berarti 2 hari kita beritahukan aksi kita di depan kementerian. Artinya kalaupun hari ini tidak ada yang menemui atau tidak ada keputusan dari kementerian, maka kami siapkan seluruh pasukan untuk menginap di sini, kawan-kawan. Betul? Siap! 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 Makanya peserta aksi mohon untuk tidak kemana-mana. Evaluasi kemarin aksi masa banyak, tapi di sini sedikit. Ternyata setelah kita monitoring, kita sweeping ke dalam, banyak masa aksi yang hanya istirahat, hanya tidur-tiduran. Sedangkan sebagian masa di sini rame-rame di depan jalan tuh. Jadi nggak boleh seperti itu. Kita berangkat bareng dari daerah dengan semangat bareng, dengan perjuangan yang sama-sama. Yang mudah-mudahan aksinya pun kita bisa sama-sama di sini. Jadi pastikan kawan-kawan dan teman-temannya tidak boleh ada yang bergeser dari tempat ini sampai dengan kami perintahkan dan kami instruksikan untuk bergeser dari tempat ini. Siap? Jadi komando Anda bukan lagi pada pimpinan serikat buruh, serikat pekerja. Jadi berapa? Total aja dulu, jangan. Siapa? Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup buruh! Diinisiasi oleh kawan-kawan bersama-sama dengan kami untuk membicarakan beberapa hal penting yang sifatnya supaya kita tidak miskomunikasi, tidak salah memaknai dan salah mengartikan. Yang pertama, mohon diingat, mohon didengarkan bahwa aksi hari ini seluruhnya sepakat menuntut Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan diskresi, kawan-kawan. Karena di PP 51 itu tidak ada angka-angka yang menguntungkan bagi kita semua. Semuanya merugikan, kawan-kawan. Apalagi muncul apa, kawan-kawan, sekarang. Jadi solusinya kita mendesak, menuntut Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan diskresi dan tidak memakai PP 51. Yang kedua,
untuk aksi orasi hari ini, para pimpinan nasional memberikan ruang sepenuhnya kepada kawan-kawan daerah, baik pengurus provinsi, kota dan kabupaten, bahkan pengurus tingkat perusahaan, untuk menyampaikan unek-unek aspirasi, keinginan langsung di mobil komando ini. Dan itu harus dipastikan terisi oleh kawan-kawan. Tidak harus takut, tidak harus grogi. Ini panggung kita, hajat kita, pakai kita sebagai ajang untuk menyampaikan tuntutan kita, unek-unek kita kepada pejabat di negeri ini, kawan-kawan. Selanjutnya, untuk keputusan aksi hari ini sementara, sambil menunggu kawan-kawan yang bergabung bersama kita yang sedang di perjalanan, maka aksi hari ini kita fokuskan di sini dulu, dengan instruksi kawan-kawan persiapkan untuk nginap di sini. Karena kalau kita sekarang harus menutup jalan di depan, berarti kita juga menutup jalan untuk kawan-kawan bergabung bersama kita di sini. Paham? Paham? Karena konvoi motor ribuan yang masuk ke sini. Kalau kita tutup jalan sekarang, itu kawan-kawan tidak akan masuk. Itulah pertimbangan ketua umum agar kawan-kawan yang sudah sampai di sini untuk bertahan dulu di sini sambil menunggu kawan-kawan bergabung bersama kita di sini. Kepada pengaman aksi yang terdiri dari barisan pelopor pengaman dari masing-masing serikat, memposisikan barisan membentuk huruf U. Sebelah kanan diisi oleh barisan pelopor paling luar, depan kawan-kawan atau belakang kawan-kawan diisi oleh barisan pelopor, sebelah kiri pun sama. Memastikan yang paling luar itu adalah barisan pelopor. Masa aksi semua di tengah. Dan di gerbang pintu masuk keluar itu harus dipastikan kawan-kawan pelopor untuk mensweeping kawan-kawan yang masuk ke dalam tidak balik lagi ke sini. Karena ada juga yang masuk ke dalam langsung tidur di dalam, betul? Ada juga yang asik kayak gitu. Siapa yang ngajarin ya? Kan ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau kencing lah sepenuhnya. Masa kencing sampai 2 jam? Emang berapa botol? Jadi kencing beres ini. Alhamdulillah sekarang pasukan pengaman sudah bergerak. Ini luar biasa kalau sudah solid seperti ini, berbaris berjejer tanpa ada penyekat serikat buruh serikat apapun. Ketika nanti kita masuk ke jalan itu sudah sangat luar biasa. Aplaus buat satuan pengaman kita, kawan-kawan. Silakan membentuk huruf U, seluruhnya diamankan. Paling pinggir itu adalah barisan pelopor. Nah, alhamdulillah semua perangkat termasuk tenda-tenda pun kawan-kawan yang nanti datang ke sini sudah membawa. Jadi saya minta juga kepada presidium aksi, kalaupun nanti kami dipastikan harus berubah dan bergeser tempat ke tempat yang lain, maka Bapor, Laskar, Patriot atau apapun namanya itu harus berada di garda paling depan mengamankan barisan masa aksi. Motor berapa lagi ini punya kita bukan? Ini motor di depan mobil komando. Oke. Nah, untuk masa aksi Anda berarti harus malu karena masa yang paling terluar itu adalah Bapor. Jadi yang ada di belakang Bapor, ayo masuk ya. Ayo mohon masuk semua ke barisan supaya kita satu kata, satu perjuangan, satu instruksi, satu komando, satu perlawanan, satu kemenangan. Sebelah kanan kami Bapor siap membuat formasi barisan untuk menjadi barisan terluar dari masa aksi. Kalau sebelah depan mobil komando itu kami memang steril kosong, nantinya untuk memastikan kawan-kawan yang datang agar segera masuk. Itu motor apa itu, Bison ya? Bison dan motor apa itu? Vario dengan nomor plat B
3066 untuk segera dirapikan agar di depan kami sudah tidak ada kendaraan. Itu B berapa itu? B berapa itu? B berapa itu? Honda 4898, mohon juga digeser. Alhamdulillah formasi aksi hari ini sangat masif, terukur, solid, satu komando luar biasa. Inilah harapan kita bersama. Baju-baju kebesaran masing-masing serikat bertanggung jawab mengamankan seluruh peserta aksi yang datang dari berbagai elemen serikat buruh, serikat pekerja. Mohon bersabar, kami belum bisa buka karena masih ada aksi sejuta malu, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Aksi aliansi aksi sejuta buruh pada hari Rabu 15 November 2023 kami resmi dibuka. Selanjutnya mohon berdiri dengan sikap sempurna. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. DJ siapkan. Aksi sejuta malu, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan, luar biasa. Ini ada tarikan ke tangan saya, ini angka satu terus ini, luar biasa. Oke, enggak, bercanda itu. Baik, kawan-kawan, saya akan coba membuka prolog sebentar, nanti sebelum kami berikan aksi orasi. Menakar strand. Nah, untuk orasi berikutnya dipersiapkan saja. Ya Pak, saya tadi minta semua orang untuk memberikan data, bukan pilih pemilih. Seluruh organisasi yang ada di SB silakan memberikan data sesuai perintah korlap awal tadi.
siapapun yang akan berorasi, siapkan namanya dan kasih kepada pimpinan-pimpinan kolab yang ada di atas mobil komando. Sampai sekarang kita belum ada nama yang kita terima ya, baik dari SPN, SPSI, PPMI, SPK, SPSI 92. Ditunggu. Oke, baru ada nama dari SPN. Itu kawan Intan dari Serang. Kebetulan kawan Intan sudah ada di mobil komando. Untuk kawan Intan dipersilakan. Adalah bagaimana kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hanya dinilai 10 sampai 30%, maka muncullah di sana alfanya 0,1 sampai dengan 0,3. Ini sebuah pengkhianatan. Bagaimana kontribusi buruh di Indonesia, kawan-kawan? Kontribusi dari buruh di Indonesia tidak hanya 10 sampai 30%, kawan-kawan. Ingat bahwa buruh menyumbangkan kontribusinya pada apa saja? Pada bagaimana government expenditure, kepada investasi, kepada konsumsi agregat, dan juga kepada ekspor dan impor. Itu kontribusi buruh, kawan-kawan. Jelas jika berbicara terkait dengan konsumsi agregat, bahwa buruh seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Nilai konsumsi itu oleh buruh keluarganya kepada pasar-pasar yang ada di daerahnya masing-masing. Kontribusinya tidak hanya 10 sampai 30%, kawan-kawan. Pertumbuhan ekonomi dinilai dari sana. Jika daya beli masyarakat, daya beli buruh menjadi merosot, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pemerintah selalu mengagung-agungkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi. Ketika berbicara di provinsi kemarin, dalam sebuah forum konsultasi publik disampaikan bahwa di Banten pertumbuhan ekonominya 5% ke atas. Tetapi pengkhianatan dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Menilai kecil kontribusi buruh di sana, kawan-kawan. Ketika kita berbicara government expenditure, di mana APBN yang menjadi dasar, ingat, dalam setiap nilai yang didapatkan oleh buruh dalam upahnya ada pajak yang dipotong di sana, kawan-kawan. Dalam setiap konsumsinya ada juga pajak di sana, kawan-kawan. Pajak, dan pajak itu kontribusi buruh untuk pemerintah, untuk APBN, dan untuk government expenditure, kawan-kawan. Masih dinilai cuma 10 sampai 30%. Bullshit, kawan-kawan. Omong kosong kita semua. Jangan menilai kecil kami para buruh yang mungkin di mata para pemerintah hanya segelintir orang saja. Ini bukan kepentingan elit, wahai pemerintah dan penguasa. Tapi kita berbicara bagaimana 51 juta pekerja yang ada di Indonesia. Lagi-lagi buruh selalu menjadi tumbal dari keserakahan para oligarki, kawan-kawan. Bukti daripada belum merdekanya kita sebagai buruh, kawan. Hak yang sudah ada ini dirampas. Hak yang biasa kita terima hari ini hilang. Ayo aplaus buat para pimpinan kita yang sudah
lelah, lama, termasuk kita pun sama menunggu hasil yang didapat dari pertemuan dengan pihak kementerian. Jangan terlalu banyak dulu, cukup beberapa orang karena mobil tidak. Maka silakan Pak Joko naik ke atas Pak. Nanti Pak Rudi bisa melengkapi, silakan. Bagaimana kawan-kawan, masih semangat? Hidup bro! Terima kasih kawan-kawan yang masih dengan semangat membara. Tadi kita bersama para pimpinan federasi dan konfederasi yang ada yang tergabung dalam ASB ini sudah diterima oleh Pak Wakil Menteri Pak Wamen beserta stafnya, ada Pak Direktur PHI dan KHI yang pada waktu tanggal 20 itu menerima kita, namanya Pak Heru. Setelah kita sampaikan apa yang menjadi aspirasi kita, kemudian terjadi dialog. Nah, kita akhirnya mengetahui posisi Pak Wamen itu nggak terlalu menguasai tentang isu masalah upah minimum. Ya, kita maklum. Ya, maka akhirnya itu dijelaskan oleh Pak Heru tentang asbabul nuzulnya, tentang faktor alfa yang menjadi pengali sehingga pertumbuhan upah minimum itu untuk penyesuaiannya tertekan sedemikian rupa. Dan memang pertumbuhannya itu nggak akan lebih dari 5%. Kalaupun terjadi lebih itu hanya daerah-daerah tertentu yang di pelosok-pelosok. Nah, penjelasan beliau itu tentang dasar pemikirannya adalah bahwa 0,10 sampai 30 itu dari hitung-hitungan faktor tenaga kerjaan sebagai penyumbang agregat pendapatan pertumbuhan ekonomi yang namanya PDRB itu, produk domestik bruto, itu dianggap adalah sebagai dari yang dihasilkan dari belanja konsumsi. Beda dengan asumsi kita. Asumsi kita dari praktek lama yang namanya KHL itu juga pertumbuhan dan inflasi. Kemudian yang namanya PDRB itu juga pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan kemudian ditambah inflasi yang sebenarnya secara utuh gitu. Maka jadi ini memang nggak ketemu. Nah, dari penjelasan beliau ini memang konstruksinya lemah, sehingga sampai kemudian menjelaskan tentang kedudukannya pada saat PP 36 tahun 2022 itu kemudian didiskresi dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 ya. Dan intinya itu juga nggak kalah di Mahkamah Agung, intinya juga dimenangkan. Maka tadi juga sudah kita sampaikan tentang bahwa tuntutan ASB ini adalah agar pemerintah melalui Kemenaker itu untuk mengeluarkan diskresi yang berupa peraturan menteri seperti yang pernah dilakukan melalui Permen 18 itu, tapi tanpa menggunakan rumus pengali faktor alfa itu. Sehingga yang kita sampaikan adalah bahwa rumus upah itu supaya dihitung dengan menggunakan parameter nutrisi yang diterjemahkan kalori, yang namanya KHL ditambah PDRB dan kemudian ditambah inflasi. Karena ini untuk menjaga daya beli secara real, daya beli yang sesungguhnya. Karena kalau itu dihilangkan, maka pertumbuhan penyesuaian upah minimum itu jelas akan tumbuh di bawah inflasi. Maka
Tadi yang terakhir disampaikan bahwa kita masih tetap akan menunggu sampai besok supaya Bu Menteri punya sikap apa tanggapannya, dan kita akan terus memperjuangkan mendesak kementerian ini supaya mengembalikan konsep upah yang konon katanya alasannya itu lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja, berarti ngomong pasal 88D dan 88F, di mana dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menggunakan indikator-indikator, variabel dan indeks tertentu. Sementara yang namanya cerita masa lalu tentang sistem upah minimum itu, KFM itu juga variabel dan indeks-indeks untuk menerjemahkan pertumbuhan. Kemudian KHM itu sama, KHL juga sama sebetulnya. Maka kalau dihitung dari aspek masa lalu historis, ya, dari tahun ini, tahun 2022 katakanlah, itu sampai jauh ke belakang, itu lahirnya KFM, dari KHL, KHM, KFM itu lahir 1995. Kemudian baru diganti, dihilangkan itu pada saat munculnya PP 78 2015 dan kemudian dihapuskannya sektoral itu tahun 2022 bersama dengan PP 36 itu. Jadi ada dua tuntutan di mana konsep upah minimum dikembalikan model konsep lama melalui degresi, dan kemudian sektoral harus dimunculkan kembali untuk memberikan rasa keadilan antara sektor-sektor usaha dan lapangan industri yang ada. Jadi kita sudah bermusyawarah juga dengan para pimpinan dan juga sudah menyampaikan tadi ke pihak Kemenaker, intinya kita tidak akan pulang, tetap akan menunggu, sehingga ini akan menjadi pemikiran pemerintah melalui Kemenaker supaya juga nanti bisa dipenuhi tuntutan kita, paling tidak melalui musyawarah-musyawarah yang bisa menemukan titik temu rasa keadilan itu, enggak seperti yang sekarang kita rasakan di mana-mana teman-teman sudah eskalasinya mau panas dan dikhawatirkan nanti menjadi masalah kejadian nasional yang enggak kita inginkan. Maka kita sudah sampaikan bahwa ini harus segera diseriusin dan harus segera dibicarakan baik-baik supaya dikembalikan tentang konsep upah ini kepada yang bisa memberikan rasa keadilan maupun memberikan rasa martabat bagi kaum pekerja. Saya kira itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, dan saya minta nanti dari kawan-kawan semua masing-masing untuk mempersiapkan menginapnya, jaga kondisi ya, supaya mengendap, supaya nanti tidak terkesan apa istilahnya itu alasan nanti bapak-bapak keamanan itu menerjemahkan bahwa ini membahayakan lingkungan dan sebagainya. Dan kepada bapak-bapak polisian dan keamanan yang ada di sekitar sini, kami jamin sepenuhnya keamanan itu adalah tanggung jawab para pimpinan-pimpinan federasi ini. Dan ini adalah kebutuhan atau perjuangan untuk memperjuangkan kelas ekonomi supaya ekonomi kita jadi membaik. Saya kira itu. Terima kasih. Mas Rudi mau nambahin? Dari saya, nanti Mas Rudi mau nambahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.